Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Apisena. Saya mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Nasional Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan film dokumenter Situs Kota Cina. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sudah hadir di kegiatan presentasi saya. Nah, kali ini saya akan memulai penjelasan tentang sejarah situs kota. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu situs kota Cina. Situs kota Cina adalah salah satu pelabuhan tertua di Sumatera Utara. Lokasi pelabuhan kuno ini terletak di Kota Medan Marelan, Kecamatan Kelurahan di Jalan Kota Cina Medan Marelan, Kelurahan Payapasir. Nah, situs Kota Cina ini berdiri sebuah museum bernama Museum Situs Kota Cina. Namun, kapan munculnya situs Kota Cina ini? Situs Kota Cina ini muncul sekitar abad ke-12 sampai ke-14 Masehi. Namun, keberadaan hilangnya situs Kota Cina ini masih menjadi misteri. Masih belum diketahui kapan situs Kota Cina ini hilang. Kemudian, kondisi situs Kota Cina ini sangat memasuki identifikasi masalah, yaitu pada masalah umumnya. Yang pertama adalah masyarakat jarang mengunjungi situs Kota Cina, jarang mengunjungi ke museum situs Kota Cina ini. Yang kedua, sebagian masyarakat tidak berminat mempelajari sejarah di daerahnya. Yang ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah melindungi situs daerahnya. Yang masalah khususnya, banyak media yang membahas tentang situs kota Cina ini. Namun, sebagian media yang lain kurang detail menjelaskan tentang sejarah situs kota. Sejarah kurang menjelaskan detail di sejarah museum situs kota Cina pada bagian film dokumenternya. Masuki analisis SWOT. Analisis SWOT pada situs kota Cina dimulai pada strength. Situs kota Cina salah satu situs tertua yang ada di Sumatera Utara. Situs kota Cina ini pernah masuk ke dalam warisan budaya UNESCO. Weakness pada situs kota Cina ini yaitu kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap situs ini. Kedua, situs kota Cina ini jarang dikunjungi oleh masyarakat. Alasan utamanya itu adalah jauh dari keramaian dan jalan yang sempit. Kemudian memasuki opportunity-nya, menjadikan situs kota Cina ini sebagai situs cagar budaya yang dilindungi, yaitu membutuhkan fasilitas yang dapat mendukung faktor pengembangan dan kebudayaannya. Treatmentnya yaitu situs kota Cina terancam kerusakan akibat tidak terawat dengan baik. Yang keduanya, belum memiliki dana yang cukup besar untuk menyelamatkan situs kota Cina karena masih banyak artefak kuno lain yang masih belum terselamatkan. Itu dilanjutkan dengan penggabungan matriks SWOT. Yaitu penggabungan matriks SWOT yang pertama adalah situs kota Cina pernah masuk ke budaya UNESCO karena situs ini paling tertua di kota Medan. Namun situs kota Cina ini kurang perhatian dari masyarakat dan pemerintah karena situs kota Cina ini jauh dari kerumunan masyarakat dan jalan yang sempit. Makanya dari itu situs kota Cina ini sangat disayangkan karena tidak memiliki masih kurang memiliki fasilitas atau dana yang memadai. Karena situs kota Cina ini pernah dirusak oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Ada upaya untuk menyelamatkan situs kota Cina yaitu untuk sebagai pengembang budaya. Ini saya akan memasuki data dan fakta situs kota Cina. Pada abad ke-12 sampai ke-14 Masehi, pada awal abad ke-14 ini, situs kota Cina salah satu pelabuhan tertua yang ada di pantai timur Sumatera,
tepatnya di Sumatera Utara. Bandar pelabuhan kuno ini pernah dikunjungi oleh negara-negara asing seperti negara Arab, India, Cina, dan Persia. Para pedagang ini datang ke situs kota Cina untuk mencari rempah-rempah dan wangian seperti lada, kayu manis, kemenyan, dan kapur barus. Situs kota Cina ini pertama kali ditemukan oleh John Anderson pada tahun 1826. Saya akan memasuki namanya strategi perancangan. Karena strategi perancangan saya film dokumenter, saya akan menjelaskan detail tentang proses pembuatan film dokumenter yang akan saya buat. Memasuki strategi perancangan. Strategi perancangan saya yaitu memasuki target audiens, yaitu demografis. Demografis saya adalah remaja akhir, atau yang lebih tepatnya adalah mahasiswa yang mengambil perguruan tinggi atau tingkat akhir. Kemudian psikografisnya itu adalah orang yang aktif dalam atau orang yang suka tentang yang berbau pendidikan. Yang ketiga adalah geografis. Geografis ini letaknya ini di kota Medan, Sumatera Utara. Teknografisnya yaitu sosial media, orang yang adalah remaja akhir yang aktif dalam sosial media seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Lalu masuk bagian personifikasi. Bagian personifikasinya adalah seorang mahasiswi dari kota Medan bernama Bella Rahmawiyasi. Dia adalah seorang mahasiswi mengambil jurusan perguruan tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara. Bella ini dia adalah orang yang aktif dalam bagian kegiatan kampus. Lalu dia adalah orang yang menyukai tentang sejarah baik. Dia menyukai sejarah Islam, kemudian sejarah pada umum lainnya. Lalu dia aktif bersosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu dilanjutkan bahwa Bella ini dia tahu tentang situs kota Cina, namun sayang dia jarang mengunjunginya. Bagian message planning saya. Maksud di bagian message planning saya yaitu penggabungan dari problem statement lalu digabung dengan general message, yaitu memasukkan kembali situs kota Cina sebagai warisan budaya UNESCO melalui media mendokumentasikan situs daerah sehingga situs kota Cina dapat dikenalkan lagi oleh masyarakat dan pemerintah. Target insight-nya itu adalah menjadikan sejarah sebagai edukasi yang dapat mempengaruhi masyarakat agar peduli terhadap sejarah yang ada di daerah dan juga memberikan partisipasi. Keyword saya yaitu situs kota Cina menyelamatkan, mengembalikan situs daerah, warisan budaya, dan kehancuran. Waktu saya adalah menyelamatkan situs daerah dari kehancuran, mengembalikan situs kota Cina ke warisan budaya. Lalu how to say-nya adalah mendokumentasikan kota Cina dan menyampaikan informasi mengenai situs kota Cina ini melalui kepada masyarakat dan pemerintah yang dari kota Medan dengan menggunakan film dokumenter yang akan menampilkan sejarah dan kondisi situs kota Cina saat ini. Big idea-nya menggunakan poster sebagai pemberitahuan tentang menampilkan tentang film dokumenter sejarah situs kota Cina dan disebarkan melalui sosial media. Memasuki namanya identitas penyelenggaraan untuk situs kota Cina ini adalah yang bernama Asosiasi Museum Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan BPCB Aceh. AMI ini adalah singkatan dari Asosiasi Museum Daerah Indonesia. Asosiasi Museum Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1998
Lalu pada tanggal 12 sampai 14 sebelumnya namanya itu adalah bernama Badan Musyawarah Museum Indonesia. Namun pada tahun 2004 diganti menjadi Asosiasi Museum Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan BPCB Aceh. Singkatannya adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh yang didirikan pada tahun 1990. Tahapan komunikasi. Tahapan komunikasi itu saya menggunakan iSAS, yaitu pada attentionnya menampilkan film dokumenter. Tujuannya adalah target audiens mengetahui tentang film dokumenter situs kota Cina. Media yang digunakannya adalah poster. Interestnya yaitu mengedukasikan kepada masyarakat, mengedukasikan sejarah situs kota Cina kepada target audiens. Tujuannya target audiens tertarik untuk menonton film dokumenter sejarah situs kota Cina, yaitu medianya dengan YouTube. Film dokumen search-nya yaitu film dokumenter tentang situs kota Cina. Jadi tujuannya target audiensnya itu mengetahui sejarah dan kondisi daerah situs kota Cina melalui YouTube. Action-nya mengajak kepada target audiens peduli terhadap situs kota Cina. Tujuannya adalah supaya target audiens sadar bahwa situs kota Cina tidak boleh terabaikan begitu saja. Yang terakhir adalah share, menyampaikan informasi mengenai situs kota Cina. Dan tujuannya adalah target audiens memahami fakta seputar sejarah situs kota Cina. Jadi di antara interest search dan action share-nya adalah medianya menggunakan YouTube. Visual. Di sini saya tone and manner-nya itu coklat, oranye, hijau toska, merah, kuning, dan oranye pucat, putih, biru tua, dan terakhir coklat tua. Konsep saya gunakan ini historical and documentary. Konsep ini saya gunakan pada efek suasana kecerahan pada warna suasana film dokumenter situs kota Cina. Lalu saya memasuki GSLN Science Typography. Saya gunakan ini untuk pembuatan judul poster situs kota Cina. Lalu moodboard untuk film dokumenternya, saya mengambil contoh beberapa moodboard film dokumenter yang tentang ekskavasi atau peninggalan sejarah di seluruh dunia. Lalu untuk referensi poster film, saya ambil dari internet, lalu saya ambil bagian-bagian referensi poster film dokumenter yang cocok untuk pembuatan poster film dokumenter situs kota Cina. Tahap yang kedua, memasuki perancangan storyboard. Di sini storyboard saya ini tidak saya gambar. Alasannya karena memakan waktu yang singkat, saya hanya men-screenshot video, lalu saya masukkan saya edit ke dalam Adobe Illustrator. Lalu di sini saya menuliskan nama action. Action ini adalah adegan-adegan video yang saya masukin sesuai dengan storyline. Lalu setelah action saya tulis, di sini ada dialog. Dialog ini yaitu narator ketika berbicara dan menjelaskan tentang sejarah situs kota Cina sesuai dengan storyline yang saya buat. Nah, kemudian saya memasuki FX atau biasanya sound effects ini memasukkan instrumen lagu ke dalam film dokumenter situs kota Cina. Selanjutnya memasuki tahapan perancangan video dan alur media. Saya memasuki perancangan ilustrasinya itu saya ke Photoshop. Di sini dulu saya sempat juga membuat
ilustrasi untuk membuat ilustrasi motion graphic. Saya gunakan Adobe Illustrator, namun karena saya mengejar waktu, saya hanya bisa menggambar yang singkat, yaitu menggambar Pulau Sumatera menggunakan Adobe Photoshop. Lalu, gambar hasil Pulau Sumatera ini saya edit ke After Effects untuk pembuatan motion. Demikianlah hasil presentasi saya. Maaf apabila terjadi kesalahan komunikasi. Saya mohon maaf. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen. Saya Dwi Afisena. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.